Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star Waalaikumsalam dimanapun warahmatullahi Anda berada. Kali ini saya lagi bersama Mas Eko Adi dari Cakrawala Tour and Travel. Kali ini kita akan sharing-sharing seputar bisnis tour and travel. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam, Mas Gimana Kan. kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi kalau dari senyumnya kelihatan kalau banyak order ini Mas Eko ini. Alhamdulillah, amin. Mas Eko ngobrol-ngobrol santai nih Mas tentang bisnis tour and travel. Mulai tahun berapa nih Mas Eko bisnis tour and travel Mas Eko? Saya mulai menjajaki awalnya. Menjajaki itu mulai dari 2006. 2006. Itu setelah keluar dari Hotel Sulawal. Oh, jadi Mas Eko ini dulu pernah di hotel. Mohon maaf Mas, di bagian apa waktu itu Mas Eko? Saya memang basicnya dari pariwisata perhotelan, bukan biro perjalanan wisata. Perhotelan ya. Jadi istilahnya selama ini sering nerima tamu dari tour and travel. Iya. Akhirnya Mas Eko ini sepertinya tertarik begitu ya. Kemudian mencoba mandiri, gitu Mas Eko ceritanya. Sebenarnya enggak juga. Terus gimana? Ya, sebenarnya enggak juga. Jadi faktornya adalah faktor K sebenarnya. Apa itu? Faktornya kepepet. Oh, kepepet. Kepepet. Ya, jadi faktornya kepepet. Jadi saya perhotelan itu awalnya di Santika Jogja. Oh, Santika. Santika Jogja. Terus kemudian pindah ke Jawa Timur. Terus sempat beberapa sih, ada Klub Bunga, ada Montana 2, Royal Orchid, terus kemudian Purnama, dan terakhir di Selawa Resort. Ya. Memang basicnya Mas Eko ini apa? Pariwisata? Pariwisatanya perhotelan, bukan perjalanan wisata. Jadi sekolahnya di perhotelan. Pariwisata perhotelan. Oke, siap. Nah, waktu itu kok tertarik akhirnya Mas Eko kok pariwisata, tour and travel, kok nggak yang lain gitu? Kan sama-sama faktor K, tapi kan bisa bisnis yang lain gitu. Kenapa kok memilih tour and travel? Dasar pemilihannya gini sebenarnya. Basic ilmunya sebenarnya nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya antara perhotelan dan juga perjalanan wisata. Cuman kesinambungannya selama ini sudah pernah merasakan. Oh, kalau saya ke hotel nantinya akan begini-begini. Karena saya dulu pernah melayani itu. Jadi relevannya di situ sih. Ya. Jadi masih inland. Iya, masih nyambung. Jadi disitulah seringkali yang namanya bisnis itu berawal dari pengalaman. Ya. Betul ya? Dari pengalaman berinteraksi sama biro-biro wisata, sama tour and travel. Akhirnya Mas Eko memutuskan gitu kan, untuk kemudian meninggalkan perhotelan, gitu Mas Eko ya? Iya, meninggalkan gini. Kenapa ditinggalkan ya? Kenapa ditinggalkan? Mas Eko gimana cerita? Jadi 15 tahun, Pak. 15 tahun di hotel. Oh, lama juga ya. 15 tahun di hotel itu istilahnya pertama kalau berbicara masalah tantangan. Tantangannya itu aja. Statis. Iya, karena saya ini kan dulu di bagian housekeeping departemen ya. Jadi kamar situ itu aja. Paling tantangannya serangga, kemudian rambut dan lain-lain. Cuman itu aja, nggak ada yang paling kalaupun komplain yang ini mungkin ada kerusakan di kamar dan kita meminta untuk tamu itu untuk ganti rugi. Permasalahannya timbulnya di situ. Nggak ada yang lebih dari itu gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, 15 tahun gue menang pakai dasi gitu kan ya, dengan untuk beli segala sesuatunya cukup ribet gitu. Dalam artian pada saat pengen VCD player, kalau nggak ngerizin nggak bisa, ya kan? Padahal cuma player VCD kayak VCD player. Jadi kayak gitu-gitu yang menjadi motivasi juga. Jadi ingin menaikkan kesejahteraan hidup. Betul, Pak. Jadi, walaupun sebenarnya kalau bertahan di hotel mungkin sudah jadi manajer barangkali Mas Eko ya. Iya, kalau teman-teman seangkatan rata-rata jadi kalau nggak operational manager sudah general manager ya, seangkatan saya seperti itu. Cuma beliau lebih suka mandiri karena tantangan tadi.